Aku pernah mengira Nadia adalah perempuan yang sudah menutup pintu hatinya untuk selamanya. Setelah kehilangan suaminya, ia membesarkan seorang anak sambil mengelola sebuah penginapan kecil di kawasan pegunungan. Ia terlihat tegar di depan orang lain, tetapi aku sering melihat kesedihan yang ia sembunyikan ketika semua tamu sudah pulang. Karena itu, aku tidak pernah berani mendekatinya lebih jauh. Sampai suatu malam, ketika hujan deras membuat listrik penginapan padam dan hanya tersisa kami berdua di ruang depan, Nadia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuatku tidak bisa berkata-kata. "Mas Raka, saya sebenarnya tidak ingin menjalani masa depan sendirian." Aku mengira ia hanya sedang berbicara tentang kesepian. Namun beberapa detik kemudian ia menatapku dan berkata, "Kalau Mas bersedia, saya ingin Mas menjadi bagian dari masa depan saya." Saat itu aku benar-benar terpaku. Selama ini aku mengira dialah perempuan yang takut memulai hidup baru. Ternyata diam-diam, Nadia justru sedang menunggu seseorang yang mau berjalan bersamanya. Namaku Raka Pradana, 38 tahun. Aku bekerja sebagai pengelola pemasok perlengkapan penginapan di kota Arwana. Pekerjaanku membuatku sering mengunjungi hotel, villa, dan penginapan di berbagai daerah. Salah satu pelanggan tetapku adalah sebuah penginapan bernama Puspa Lembah, yang berada sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota. Penginapan itu tidak terlalu besar. Hanya ada 12 kamar, sebuah restoran kecil, taman, dan beberapa bangunan kayu yang menghadap perbukitan. Pemiliknya bernama Nadia Rahma. Aku pertama kali bertemu Nadia sekitar 2 tahun sebelum percakapan malam itu. Saat itu aku datang untuk mengantarkan perlengkapan kamar. Aku mengira pemilik penginapan tersebut adalah seorang pria karena namanya cukup terkenal di kalangan pemasok. Ternyata yang keluar menemui kami adalah seorang perempuan sederhana berusia sekitar 35 tahun. Ia mengenakan kemeja polos, celana panjang, dan rambut yang diikat sederhana. "Mas Raka?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Ia langsung tertawa kecil. "Jangan panggil Bu. Saya belum setua itu." Aku ikut tertawa. Sejak pertemuan pertama, aku melihat Nadia sebagai perempuan yang ramah tetapi sangat berhati-hati. Ia tidak banyak berbicara tentang kehidupan pribadi. Semua pembicaraan selalu kembali kepada bisnis. Berapa jumlah perlengkapan yang datang, kapan pembayaran dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan sebagainya. Beberapa minggu kemudian aku mengetahui bahwa Nadia adalah seorang janda. Suaminya meninggal sekitar 4 tahun sebelumnya akibat sakit yang cukup lama. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Aldi yang saat itu berusia 9 tahun. Setelah suaminya meninggal, Nadia meneruskan penginapan tersebut sendirian. Awalnya aku kagum. Menjalankan penginapan bukan pekerjaan ringan. Ia harus mengurus karyawan, pemasok, tamu, keuangan, dan berbagai masalah yang muncul setiap hari. Namun Nadia tidak pernah mengeluh. Ia selalu terlihat kuat. Bahkan ketika salah satu kamar mengalami kerusakan parah, ia turun tangan sendiri. Ketika restoran kekurangan pegawai, ia ikut membantu di dapur. Ketika ada tamu yang komplain, ia menghadapi langsung. Aku beberapa kali mengatakan bahwa ia seharusnya memiliki manajer khusus. Ia hanya menjawab, "Dulu saya pikir saya tidak akan sanggup. Ternyata manusia bisa terbiasa dengan keadaan." Kalimat itu membuatku diam. Aku mulai memahami bahwa ketegarannya bukan berarti hidupnya mudah. Justru karena banyak hal telah dilewati, ia belajar menjadi kuat. Hubungan kami tetap sebatas bisnis. Aku datang mengantarkan barang, memeriksa kebutuhan, lalu pulang. Namun perlahan Nadia mulai mempercayaiku. Ia pernah meminta bantuanku mencarikan pemasok baru karena harga bahan restoran meningkat. Aku membantu mencari beberapa pilihan. Ia berhasil mendapatkan harga yang lebih baik. Sejak saat itu, kami mulai sering berbicara. Aku juga mengenal Aldi. Anak itu cukup pendiam ketika pertama kali bertemu denganku. Tetapi setelah beberapa kali datang, ia mulai banyak bertanya. Ia menyukai mobil dan sering melihat kendaraan pengiriman milikku. Kadang aku membawakannya miniatur mobil kecil. Nadia selalu mengatakan bahwa aku tidak perlu memberikan apa-apa.
Aku menjawab bahwa itu hanya hadiah untuk teman kecil. Nadia kemudian tersenyum. Suatu hari, Aldi meminta bantuanku memperbaiki sepeda. Aku membantunya di halaman penginapan. Nadia melihat dari kejauhan. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya terlihat bahagia. Setelah itu hubungan kami semakin dekat. Bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai dua orang yang mulai nyaman berbagi cerita. Nadia sesekali menceritakan kehidupannya. Ia mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal, banyak orang menyarankan agar ia menikah lagi. Namun ia selalu menolak. Bukan karena tidak ingin dicintai, tetapi karena ia takut membawa orang baru ke dalam kehidupan Aldi. Ia pernah mengalami pengalaman buruk ketika seorang pria mendekatinya hanya karena mengetahui bahwa penginapan tersebut memiliki aset cukup besar. Sejak itu Nadia menjadi sangat berhati-hati. Aku mengatakan bahwa tidak semua orang seperti itu. Ia menjawab, "Saya tahu, tapi kalau kita sudah pernah kecewa, kita jadi lebih sulit percaya." Aku memahami itu. Karena itu aku tidak pernah berusaha memaksanya membuka hati. Aku bahkan menjaga jarak ketika merasa hubungan kami mulai terlalu dekat. Bagiku, Nadia adalah seseorang yang sedang membangun kembali kehidupannya. Aku tidak ingin menjadi masalah baru. Waktu berjalan. Penginapan Nadia semakin berkembang. Ia memperbaiki beberapa kamar dan membuat taman kecil untuk keluarga. Aku membantu menyediakan beberapa perlengkapan. Kami semakin sering bertemu. Kadang kami makan siang bersama setelah memeriksa barang. Namun tidak pernah ada pembicaraan tentang hubungan. Sampai suatu sore, Nadia bertanya apakah aku sudah menikah. Aku mengatakan belum. Ia bertanya apakah aku pernah memiliki seseorang. Aku menjawab pernah. Tetapi hubungan itu berakhir karena kami memiliki tujuan hidup yang berbeda. Nadia mengangguk. Berarti Mas juga pernah takut memulai lagi. Aku tersenyum. Mungkin. Ia mengatakan bahwa mungkin kami memiliki kesamaan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu aku pulang dengan pikiran berbeda. Aku mulai menyadari bahwa Nadia mungkin bukan hanya sekadar pelanggan. Namun aku juga tidak ingin salah menafsirkan perhatian. Beberapa bulan kemudian, penginapan mengalami masalah besar. Sebuah pipa utama pecah dan menyebabkan beberapa kamar terendam. Kerugiannya cukup besar. Nadia terlihat sangat terpukul. Aku datang membantu memperbaiki beberapa perlengkapan. Kami bekerja sampai malam. Setelah semuanya selesai, Nadia duduk di teras sambil memandangi taman yang basah. Aku duduk tidak jauh darinya. Ia mengatakan bahwa terkadang ia merasa lelah menjadi orang yang harus selalu kuat. Aku mengatakan bahwa tidak ada salahnya meminta bantuan. Ia menatapku. Kalau saya minta bantuan, Mas Raka mau membantu? Aku menjawab, kalau saya bisa, tentu. Ia tersenyum. Saat itulah aku mulai melihat sisi lain Nadia. Ia bukan perempuan yang tidak membutuhkan siapapun. Ia hanya terlalu lama terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Beberapa minggu kemudian, hujan besar kembali turun. Malam itu listrik penginapan padam. Sebagian karyawan sudah pulang. Nadia dan aku kebetulan masih berada di ruang depan karena sedang memeriksa laporan kerusakan. Kami hanya ditemani suara hujan dan lampu darurat. Tiba-tiba Nadia berkata, "Mas Raka, kalau suatu hari saya ingin memulai hidup baru, menurut Mas saya masih punya kesempatan?" Aku menjawab bahwa setiap orang berhak memulai kembali. Ia kemudian diam cukup lama. Lalu ia menatapku. "Kalau orang yang saya pilih adalah Mas, apakah Mas akan takut?" Aku tidak bisa langsung menjawab. Nadia menarik napas dan mengatakan kalimat yang tidak pernah kulupakan. "Saya tidak meminta Mas menggantikan siapapun. Saya hanya ingin Mas berjalan bersama saya." Saat itu aku sadar. Ternyata selama ini aku salah menilai Nadia. Ia bukan perempuan yang takut membuka hati. Ia hanya menunggu seseorang yang tidak datang untuk menghapus masa lalunya, tetapi bersedia menghargai masa lalu tersebut dan berjalan bersamanya menuju masa depan. Setelah Nadia mengatakan perasaannya malam itu, aku tidak langsung memberikan jawaban. Bukan karena aku tidak menyukainya, tetapi karena aku tahu hubungan kami bukan sesuatu yang sederhana. Nadia memiliki anak,
usaha, keluarga, dan masa lalu yang harus dihormati. Aku tidak ingin membuat keputusan hanya karena suasana malam itu. Aku mengatakan kepada Nadia bahwa aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Ia mengangguk. Saya tidak meminta jawaban sekarang. Justru sikapnya membuatku semakin menghargainya. Keesokan harinya, hubungan kami kembali seperti biasa. Kami membicarakan penginapan, pemasok, dan berbagai urusan bisnis. Tidak ada kecanggungan berlebihan. Namun di dalam pikiranku, semuanya berubah. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap menjadi bagian dari kehidupan seorang janda yang memiliki anak? Aku tidak takut kepada Nadia. Aku takut tidak mampu menjadi pasangan yang baik. Aku juga tidak ingin Aldi merasa aku datang untuk menggantikan ayahnya. Beberapa hari kemudian, aku berbicara kepada ibu. Aku menceritakan semuanya. Ibu mendengarkan dengan tenang. Ia mengatakan bahwa menikahi seseorang yang pernah memiliki keluarga bukan berarti menghapus keluarga lamanya. Kalau kamu mencintai Nadia, kamu harus menerima seluruh kehidupannya, bukan hanya sisi yang menyenangkan, kata ibu. Nasihat itu membuatku berpikir. Aku kemudian menemui Nadia dan mengatakan bahwa aku ingin mengenalnya lebih jauh sebelum membuat keputusan. Nadia setuju. Kami mulai sering berbicara secara terbuka. Ia menceritakan tentang suaminya. Ia mengatakan bahwa almarhum suaminya adalah orang yang baik. Mereka pernah membangun penginapan itu dari nol. Setelah suaminya meninggal, Nadia merasa seperti kehilangan separuh hidupnya. Ia tidak ingin mencari pengganti. Ia hanya ingin menemukan seseorang yang bisa menjadi teman perjalanan baru. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mencoba mengambil posisi suaminya. Jika suatu hari kami menikah, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Nadia tersenyum. Itu yang saya inginkan. Aku kemudian berbicara dengan Aldi. Aku tidak ingin memaksanya menerima keberadaanku. Aku mengatakan bahwa aku adalah teman ibunya dan akan tetap menghormati hubungan Aldi dengan ayahnya. Aldi hanya mengangguk. Beberapa minggu kemudian, ia mulai lebih terbuka. Ia pernah mengatakan kepadaku bahwa ia takut ibunya akan sedih jika menikah lagi. Aku menjawab bahwa keputusan itu bukan tanggung jawabnya. Ia berhak tetap menyayangi ayahnya dan tetap menerima orang baru. Aldi kemudian bertanya apakah aku akan tinggal di penginapan jika menikahi ibunya. Aku tertawa dan mengatakan belum tahu. Ia berkata, "Kalau begitu nanti kita bikin kamar buat Om Raka." Aku tersenyum. Percakapan kecil itu membuatku semakin yakin. Aku tidak ingin memaksa keluarga ini menerima aku. Aku ingin mendapatkan tempat secara perlahan. Hubungan kami kemudian mulai diketahui beberapa orang. Ada yang mendukung, tetapi ada juga yang mencibir. Sebagian orang mengatakan aku hanya tertarik kepada penginapan Nadia. Ada pula yang mengatakan Nadia hanya mencari pria untuk membantu bisnis. Kami tidak terlalu memikirkan omongan tersebut. Kami menjaga keuangan masing-masing. Aku tetap menjalankan pekerjaanku. Nadia tetap mengelola penginapan. Kami hanya saling membantu ketika dibutuhkan. Namun suatu hari, muncul seorang pria bernama Dimas. Ia adalah rekan bisnis Nadia yang sudah lama mengenalnya. Dimas pernah membantu penginapan ketika suami Nadia masih hidup. Ia kemudian mengatakan kepada Nadia bahwa dirinya siap menikahinya dan membantu mengelola bisnis. Nadia menolak dengan halus. Dimas tidak menerima. Ia mengatakan bahwa aku hanya orang luar yang baru mengenal Nadia. Aku tidak ingin bertengkar dengannya. Aku bahkan mengatakan kepada Nadia bahwa jika kehadiranku membuat masalah, aku bisa menjauh. Nadia marah. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar emosi. "Mas pikir saya memilih Mas karena bisnis?" Aku terdiam. Ia mengatakan bahwa penginapan tersebut sudah ia kelola sebelum mengenalku. Ia tidak membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya. Ia membutuhkan seseorang yang bisa menghargai keputusan hidupnya. Aku meminta maaf. Kami kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Dimas akhirnya mundur setelah Nadia memberikan batas yang jelas. Beberapa bulan kemudian, aku mulai sering membantu Aldi dengan pelajaran dan hobinya. Hubungan kami semakin dekat.
Aku tidak pernah meminta ia memanggilku dengan sebutan tertentu. Ia sendiri yang akhirnya memanggilku, Om Raka, dan kadang bercanda bahwa aku terlalu serius. Nadia melihat hubungan kami dari jauh. Suatu malam ia mengatakan bahwa ia bahagia melihatku bisa dekat dengan Aldi tanpa memaksanya. Aku menjawab bahwa anak tidak boleh dipaksa menerima seseorang. Semuanya harus tumbuh alami. Nadia kemudian mengatakan bahwa itulah salah satu alasan ia memilihku. Aku bertanya alasan lainnya. Ia tersenyum. Mas tidak pernah datang untuk menyelamatkan saya. Mas datang untuk menemani. Aku tidak bisa menahan senyum. Perlahan aku semakin yakin. Aku akhirnya mengatakan kepada Nadia bahwa aku ingin melanjutkan hubungan ini dengan serius. Ia menangis. Bukan tangisan sedih, tetapi seperti seseorang yang sudah lama menahan lega. Kami kemudian membicarakan rencana pertunangan. Namun aku meminta satu hal, semua harus dibicarakan kepada Aldi dan keluarga. Nadia setuju. Kami melakukan pertemuan keluarga kecil. Tidak ada pesta besar. Aku meminta restu kepada Ibu Nadia dan berbicara kepada Aldi. Aku mengatakan bahwa jika suatu hari aku menikahi ibunya, aku tidak akan menggantikan ayahnya. Aku hanya ingin menjadi orang dewasa yang bisa ia percaya. Aldi mengangguk. Kemudian ia berkata, kalau Om Raka menikah sama Mama, berarti Om Raka tetap mau bantu saya belajar. Aku tertawa. Tetap. Ia tersenyum. Pertunangan kami akhirnya dilakukan. Tetapi ketika semuanya mulai dipersiapkan, sebuah masalah muncul. Penginapan mengalami penurunan jumlah tamu akibat pembangunan jalan di sekitar lokasi. Pendapatan turun cukup drastis. Nadia mulai khawatir. Ia bahkan mempertimbangkan menjual sebagian aset. Aku mengatakan bahwa jangan mengambil keputusan karena panik. Kami duduk bersama dan membuat perencanaan. Kami mengubah strategi pemasaran, menawarkan paket keluarga, dan mengembangkan layanan akhir pekan. Aku membantu bagian pemasok dan promosi. Nadia kembali fokus kepada pelayanan. Perlahan jumlah tamu meningkat. Penginapan kembali stabil. Nadia kemudian berkata bahwa pengalaman itu mengajarkannya satu hal. Memiliki pasangan bukan berarti menyerahkan seluruh masalah kepada pasangan. Memiliki pasangan berarti memiliki seseorang yang bisa diajak berpikir ketika masalah datang. Aku setuju. Kami semakin yakin bahwa hubungan kami bukan sekadar perasaan. Kami mulai belajar menjadi tim. Namun sebuah kejadian sebelum pernikahan membuatku menyadari bahwa tantangan terbesar justru bukan dari bisnis atau orang lain. Tantangan terbesar adalah ketakutan Nadia sendiri terhadap kemungkinan kehilangan untuk kedua kalinya. Beberapa minggu sebelum pernikahan, Nadia tiba-tiba meminta agar semua rencana ditunda. Aku terkejut. Ia mengatakan bahwa ia merasa takut. Bukan takut kepadaku, tetapi takut kehilangan lagi. Ia pernah kehilangan suaminya secara tiba-tiba setelah bertahun-tahun bersama. Kini ketika akhirnya menemukan seseorang yang membuatnya bahagia, justru muncul ketakutan bahwa kebahagiaan tersebut akan berakhir. Aku mendengarkan tanpa menyela. Ia menangis dan mengatakan bahwa mungkin dirinya belum siap. Aku tidak memaksanya. Aku mengatakan bahwa pernikahan bukan sesuatu yang harus dilakukan karena tanggal sudah ditentukan. Jika ia membutuhkan waktu, aku akan menunggu. Nadia bertanya apakah aku marah. Aku menjawab tidak. Aku lebih baik menunggu daripada menikah dengan seseorang yang masih ketakutan. Selama beberapa minggu kami tidak membicarakan pernikahan. Hubungan kami tetap berjalan. Aku tetap datang ke penginapan, tetapi tidak membahas masa depan. Aku ingin memberikan ruang. Suatu sore, Nadia mengajakku ke tempat yang jarang ia datangi. Itu adalah sebuah bukit kecil di belakang penginapan. Dari sana terlihat seluruh lembah. Ia mengatakan bahwa ia sering datang ke tempat tersebut bersama suaminya. Aku tidak merasa cemburu. Aku justru merasa beruntung karena ia mau membagikan tempat yang sangat pribadi kepadaku. Nadia mengatakan bahwa ia akhirnya sadar bahwa memulai hidup baru bukan berarti mengkhianati masa lalu. Ia bisa tetap mencintai kenangan suaminya sekaligus membuka hati kepada orang baru. Aku mengatakan bahwa aku tidak pernah meminta ia melupakan masa lalu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari masa depannya.
Ia memegang tanganku dan berkata bahwa mungkin selama ini ia terlalu takut. Setelah itu kami kembali membicarakan pernikahan. Kali ini tanpa tekanan. Kami sepakat membuat acara sederhana. Nadia juga berbicara kepada Aldi. Ia mengatakan bahwa ia ingin menikah lagi. Aldi menjawab bahwa ia sudah siap. Ia bahkan mengatakan bahwa Om Raka sudah seperti keluarga. Kalimat itu membuat Nadia menangis. Pernikahan akhirnya dilaksanakan beberapa bulan kemudian. Tidak hanya keluarga dan teman dekat. Sebelum akad, aku sempat berbicara kepada Nadia. Aku mengatakan bahwa aku tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Aku hanya menjanjikan bahwa jika masalah datang, aku tidak akan langsung pergi. Nadia tersenyum sambil menahan air mata. Setelah pernikahan, kami menjalani kehidupan sebagai keluarga. Aku tidak pindah secara permanen ke penginapan karena masih memiliki pekerjaan, tetapi sebagian besar waktuku mulai kuhabiskan bersama mereka. Kami mengatur kehidupan dengan perlahan. Aldi tetap sekolah. Nadia tetap mengelola penginapan. Aku membantu beberapa urusan. Kami tidak pernah memaksakan peran. Suatu malam, Aldi memanggilku dan mengatakan bahwa ia ingin membeli hadiah untuk ibunya. Ia meminta bantuanku. Kami pergi ke kota dan membeli sebuah kalung sederhana. Ketika diberikan kepada Nadia, ia menangis. Aldi mengatakan bahwa hadiah itu dari dirinya dan aku. Nadia memeluk kami berdua. Aku merasa saat itu kami benar-benar menjadi keluarga. Namun kehidupan tidak berhenti hanya karena pernikahan selesai. Beberapa bulan kemudian, Nadia mengalami masalah kesehatan ringan karena terlalu lelah bekerja. Dokter memintanya mengurangi aktivitas. Untuk pertama kalinya aku melihat Nadia benar-benar menyerahkan beberapa tanggung jawab kepada karyawan. Ia merasa bersalah karena tidak bekerja. Aku mengatakan bahwa penginapan tidak akan runtuh hanya karena ia beristirahat. Ia tertawa. Mas mulai seperti suami sungguhan. Aku menjawab bahwa memang sudah suaminya. Kami tertawa. Setelah kondisi Nadia membaik, kami mengubah sistem kerja penginapan. Nadia tidak lagi mengurus semuanya sendiri. Ia mulai mempercayai manajer dan karyawan. Penginapan justru berkembang lebih baik. Kami menambah beberapa kamar dan membuat ruang keluarga. Aku membantu mencari pemasok. Aldi mulai membantu bagian teknologi karena ia sudah lebih besar. Keluarga kami berkembang dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Namun suatu hari, kami mendapat kabar bahwa ada investor yang ingin membeli penginapan dengan harga sangat tinggi. Nadia sempat tergoda. Jika dijual, ia bisa memiliki modal besar untuk memulai bisnis baru. Aku tidak melarang. Aku meminta ia memikirkan apa yang benar-benar ia inginkan. Nadia akhirnya menolak tawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa penginapan itu bukan sekadar aset. Itu adalah tempat keluarganya membangun kehidupan. Ia ingin mempertahankannya. Aku mendukung keputusan tersebut. Kami kemudian mengembangkan konsep baru. Penginapan tidak lagi hanya untuk wisatawan, tetapi juga menjadi tempat pelatihan kecil bagi anak muda yang ingin belajar mengelola usaha penginapan. Nadia ingin pengalaman yang dimilikinya bisa berguna bagi orang lain. Beberapa tahun kemudian, penginapan tersebut menjadi cukup dikenal. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena suasananya seperti rumah. Banyak tamu yang datang kembali bersama keluarga. Nadia selalu mengatakan bahwa itu adalah keberhasilan terbesar. Suatu sore, aku melihat seorang perempuan tua datang bersama keluarganya. Ia mengatakan bahwa dulu suaminya pernah menginap di sana sebelum meninggal. Sekarang ia kembali bersama anak-anaknya untuk mengenang masa lalu. Nadia melayaninya dengan penuh perhatian. Aku melihat Nadia tidak takut lagi pada masa lalu. Ia bisa menghormati kenangan orang lain tanpa membiarkan kenangan tersebut menguasai kehidupannya. Setelah tamu itu pergi, Nadia berkata kepadaku, "Dulu saya takut masa lalu akan membuat saya tidak bisa bahagia lagi." Aku bertanya apa yang berubah. Ia menjawab, "Saya akhirnya mengerti bahwa membuka hati bukan berarti melupakan." Aku memegang tangannya. Kami berdiri di halaman penginapan sambil melihat matahari terbenam. Aku teringat malam ketika ia pertama kali mengatakan ingin menjadikanku bagian dari masa depannya.
Ternyata kalimat itu bukan sekadar permintaan untuk menikah. Ia sedang meminta seseorang untuk berjalan bersamanya melewati ketakutan. Dan aku bersyukur memilih untuk tidak terburu-buru. Karena jika saat itu aku memaksanya, mungkin kami tidak akan sampai sejauh ini. Kini sudah beberapa tahun sejak malam ketika Nadia mengatakan kepadaku bahwa ia ingin menjadikanku bagian dari masa depannya. Jika mengingat kembali semua yang kami lewati, aku sering merasa bahwa cinta kami bukan cerita tentang seorang pria yang menyelamatkan seorang janda. Justru sebaliknya, kami saling menyelamatkan dari rasa takut masing-masing. Nadia pernah takut memulai kembali. Aku pernah takut gagal menjadi pasangan yang baik. Kami sama-sama memiliki masa lalu. Namun kami memilih untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai penghalang. Nadia tidak pernah meminta aku menggantikan suaminya. Ia juga tidak pernah memintaku menjadi ayah bagi Aldi. Ia hanya meminta aku menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Dan dari kepercayaan itulah hubungan kami tumbuh. Aku belajar bahwa menjadi suami bukan berarti mengambil alih seluruh keputusan. Menjadi suami berarti hadir ketika dibutuhkan, memberi ruang ketika pasangan ingin mandiri, dan tetap tinggal ketika keadaan tidak mudah. Nadia juga mengajarkanku bahwa menjadi istri bukan berarti harus meninggalkan identitas sendiri. Ia tetap pemilik penginapan. Ia tetap perempuan yang memiliki impian. Ia tetap ibu bagi Aldi. Dan aku hanya menjadi bagian dari semua itu. Kami membangun kehidupan dengan pembagian yang sederhana. Ia mengurus bagian operasional dan pelayanan. Aku membantu logistik dan pengembangan. Aldi kini sudah dewasa dan mulai mengelola bagian pemasaran digital. Ia sering bercanda bahwa bisnis keluarga sekarang dikelola 3 orang yang sama-sama keras kepala. Nadia biasanya tertawa mendengarnya. Penginapan juga berkembang. Kami menambah beberapa kamar, tetapi tetap mempertahankan suasana sederhana. Kami menolak beberapa tawaran besar karena tidak ingin kehilangan karakter tempat tersebut. Bagi kami, penginapan itu bukan hanya bisnis. Itu adalah tempat banyak cerita dimulai dan berakhir. Ada pasangan yang datang untuk bulan madu. Ada keluarga yang datang setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Ada orang yang datang sendirian karena ingin menenangkan pikiran. Kami belajar menghargai setiap cerita yang dibawa tamu. Mungkin karena kami sendiri memiliki cerita yang panjang. Suatu malam, Nadia dan aku duduk di teras setelah semua tamu masuk kamar. Udara pegunungan terasa dingin. Ia bertanya apakah aku masih ingat percakapan kami saat listrik padam bertahun-tahun lalu. Aku menjawab iya. Ia bertanya apakah aku pernah menyesal menerima permintaannya. Aku tertawa. Tidak pernah. Ia mengatakan bahwa saat itu ia sebenarnya sangat takut. Ia takut aku menolak. Ia takut orang-orang mengatakan ia terlalu cepat mencari pasangan. Ia juga takut Aldi tidak menerima. Tetapi ia akhirnya berani karena merasa kalau terus menunggu sampai rasa takut hilang, mungkin ia tidak akan pernah menjalani kehidupan baru. Aku mengatakan bahwa aku juga takut. Namun ketika melihatnya berani jujur, aku merasa harus jujur kepada diriku sendiri. Kami kemudian terdiam. Aku menggenggam tangannya. Tidak ada kata-kata besar. Tidak perlu. Karena kehidupan yang kami jalani sudah menjadi jawabannya. Nadia kemudian mengatakan bahwa dulu ia mengira memulai hidup baru berarti harus meninggalkan semua yang pernah terjadi. Sekarang ia tahu bahwa hidup baru justru bisa dibangun di atas pengalaman lama. Ia tetap mengenang suaminya. Ia tetap menghormati keluarga masa lalu. Tetapi ia tidak lagi merasa bersalah karena bahagia. Aku mengatakan bahwa aku juga tidak pernah merasa harus bersaing dengan kenangan seseorang yang telah meninggal. Aku tidak datang untuk menggantikan. Aku datang untuk menjadi bagian dari cerita baru. Itulah yang akhirnya membuat hubungan kami sehat. Kami tidak berusaha menghapus masa lalu. Kami hanya menambahkan halaman baru. Aldi juga tumbuh menjadi anak yang baik. Suatu hari ia menikah dan meminta Nadia untuk menjadi orang yang mendampinginya. Aku melihat Nadia menangis bahagia. Setelah acara selesai, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan bisa melihat anaknya tumbuh sejauh itu. Aku mengatakan bahwa ia berhasil. Ia menjawab bahwa ia tidak sendirian. Aku tersenyum.
Saat itulah aku sadar bahwa kalimat Nadia bertahun-tahun lalu ternyata benar. Ia memang tidak meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Ia meminta seseorang untuk menjadi bagian dari masa depannya. Dan aku bersyukur menjadi orang tersebut. Jika ada satu hal yang kupelajari dari kehidupan bersama Nadia, mungkin ini, jangan pernah menilai seseorang hanya dari luka yang terlihat. Seseorang yang pernah kehilangan bukan berarti tidak mampu mencintai lagi. Seseorang yang terlihat kuat bukan berarti tidak membutuhkan teman berjalan. Dan seseorang yang lama sendiri bukan berarti takut memulai kembali. Kadang mereka hanya menunggu seseorang yang benar-benar menghargai perjalanan hidupnya. Nadia pernah menjadi perempuan yang kukira takut membuka hati. Ternyata ia justru memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Aku yang awalnya takut menerima, akhirnya belajar bahwa cinta bukan tentang mencari seseorang tanpa masa lalu. Cinta adalah menemukan seseorang yang masa lalunya bisa kita hormati dan masa depannya ingin kita temani. Kini setiap kali ada tamu baru datang ke penginapan, aku sering melihat Nadia menyambut mereka dengan senyum. Tidak ada lagi kesedihan yang dulu sering kulihat di matanya. Ia masih mengingat masa lalu, tetapi tidak lagi hidup di dalamnya. Ia bahagia. Dan aku juga. Penginapan itu menjadi saksi bahwa hidup bisa dimulai kembali kapan saja. Tidak peduli berapa kali seseorang pernah jatuh. Tidak peduli berapa banyak kehilangan yang pernah dialami. Selama masih ada keberanian untuk membuka pintu, selalu ada kemungkinan menemukan kehidupan yang baru. Dulu aku datang ke penginapan Nadia sebagai pemasok. Kemudian aku menjadi teman. Setelah itu aku menjadi orang yang ia percaya. Dan akhirnya aku menjadi bagian dari keluarga yang tidak pernah kubayangkan akan menjadi milikku. Jika suatu hari seseorang bertanya kepadaku bagaimana aku bisa menikahi seorang janda pemilik penginapan, aku tidak akan menjawab bahwa aku datang untuk menyelamatkannya. Aku akan mengatakan bahwa aku datang karena pekerjaan, lalu menemukan seseorang yang membuatku ingin tinggal. Nadia juga tidak pernah memintaku menjadi penyelamat. Ia hanya membuka pintu dan berkata bahwa kalau aku bersedia, ada tempat di masa depannya untukku. Aku memilih masuk. Dan ternyata keputusan sederhana itu menjadi salah satu keputusan terbaik dalam hidupku. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan selalu tentang menemukan seseorang yang tidak pernah terluka. Kebahagiaan adalah menemukan seseorang yang pernah terluka tetapi masih memiliki keberanian untuk mencintai lagi. Dan aku bersyukur, perempuan itu adalah Nadia.